Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Mayob dari Ibu untuk anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi dengan Ibu hari ini dalam pembelajaran komputer akuntansi. Dan kita akan belajar bersama selama 5 jam pelajaran ke depan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan memecahkan kasus soal UKK untuk tahun pelajaran 2017-2018. Ini untuk paket 1, yaitu PT Sakti Bandung. Yang kita akan pelajari atau yang akan kita lakukan hari ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama, kita akan membuat file Mayob untuk PT Sakti Bandung. Tahap yang kedua, kita akan meng-setup pajak, di mana di tahapan ini kita akan menghapus jenis pajak yang tidak berlaku di negara Indonesia, dan kita akan menyisakan 3 jenis pajak saja, yaitu GST, NT, dan FRE. Tahap ketiga, kita akan menyusun akun-akun yang diperlukan. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, kita akan menginput neraca saldo. Oke, itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Tapi anak-anak, sebelum kita ke praktik Mayobnya, kita lihat terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang ada di soal UKK tahun pelajaran 2017-2018 paket 1. Nah, ini soalnya anak-anak. Kita lihat langsung ke identitas perusahaan. Nah, ini identitas perusahaan. Informasi umum mengenai identitas perusahaan. Ini nama perusahaannya PT Sakti Bandung, beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 25 Bandung. Nomor teleponnya 022 290 680. Nomor faxnya 022 200 880. Dan email addressnya adalah saktibandung@gmail.com. Nah, ini PT Sakti Bandung ini adalah perusahaan yang usahanya itu di bidang perdagangan. Ini bidangnya adalah jual beli spring bed. Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit ataupun tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di Bandung. Perusahaan Sakti Bandung ini dijalankan oleh Tuan Ridwan, dia langsung sebagai pemiliknya dan dibantu oleh 10 orang pegawai. Kebijakan akuntansinya ini PT Sakti Bandung. Kebijakan umumnya sistemnya berpasangan dengan dasar aktual basis. Periode akuntansinya tahunan dari 1 Januari sampai dengan 30 Desember, dibagi dalam 12 periode bulanan. Kemudian pada setiap akhir bulan ini disusun neraca saldo dan diperhitungkan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Kemudian mata uang menggunakan rupiah. Untuk kebijakan pembelian di sini, setiap pembelian ini akan diperhitungkan FAT-in atau PPN masukan sebesar 10%. Ini dari nilai pembelian dan beban transport ini ditanggung oleh perusahaan. Nah, jika ada retur pembelian, ini akan diperhitungkan
pengurangannya atas nilai hutang dan FAT in atau PPN masukan. Ini selanjutnya adalah termin pembayaran atau syarat pembayaran. Syarat pembayarannya adalah 3/10 N/30. Ini artinya perusahaan PT Sakti Bandung ini akan mendapatkan potongan 3% jika melakukan pembayaran 10 hari, ini maksimalnya 10 hari dari tanggal transaksi, dan masa pembayaran selama 30 hari dari tanggal transaksi. Ini pembayaran jika dilakukan dalam periode diskon, ini akan memperoleh diskon, dan diskonnya ini diperhitungkan dari jumlah sisa utangnya. Selanjutnya, jika ada keterlambatan dalam membayar, artinya apa? Perusahaan Sakti Bandung misalkan membayar tagihan utangnya lebih dari 30 hari. Nah, dia akan dikenakan denda sebesar 1% dari sisa utangnya. Kemudian untuk pembelian yang dikenakan PPN ini diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Dan terakhir, harga-harga item yang tertulis pada faktur pembelian ini belum termasuk pajak. Selanjutnya untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta ini dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dari 1 juta, ini akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil, di mana sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap. Selanjutnya, untuk kebijakan penjualan, ini setiap penjualan akan diperhitungkan PAT out, PPN keluaran sebesar 10% dari nilai penjualan, dan beban transport penjualan ini dibebankan kepada pembeli. Jika ada retur ini akan diperhitungkan pengurangannya atas nilai piutang dan FAT out-nya. Termin pembayaran yang berlaku atau syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Artinya, si pelanggan akan mendapatkan diskon 2% jika melakukan pembayaran maksimal 10 hari dari tanggal transaksi, dan masa pembayaran selama 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, ini pelunasan yang dilakukan dalam periode diskon ini akan memperoleh diskon, dan diskon dihitung dari jumlah sisa piutang. Selanjutnya, jika pelanggan ini melakukan pembayarannya terlambat, artinya lebih dari 30 hari dari masa pembayaran yang disepakati, maka dari itu pelanggan ini akan dikenakan denda sebesar 1% dari sisa piutangnya. Kemudian untuk penjualan yang dikenakan PPN ini diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Harga-harga item yang tertulis pada faktur penjualan ini belum termasuk FAT out, dan penghapusan piutang ini menggunakan metode tidak langsung. Selanjutnya, penerimaan kas. Penerimaan kas di sini akan disetorkan ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama, dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar. Itu di dalam brankas perusahaan. Nah, ini dana perusahaan disimpan dalam rekening giro dengan nomor 1100170845 Strip 9 Bank SMK. Ini KC Kantor Cabang Jalan Gedebage, Bandung. Kebijakan selanjutnya adalah penilaian persediaan barang dagangan. Ini menggunakan metode average untuk Mayob ya. Kemudian disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan.
Terakhir, kebijakan terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Ini dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan setiap akhir bulan. Oke. Anak-anak, kita ke Mayob. Kita akan mempraktikkan tahapan yang pertama, yaitu membuat file Mayob untuk PT Sakti Bandung. Kita lihat, kita kembali ke informasi umum. Kita ke aplikasi Mayob. Ini kita akan membuat file. Membuat file berarti kita pilih create. Kita pilih create. Kemudian next. Nah, ini di sini ada serial number. Mayob yang Ibu pakai adalah versi 18 ED atau versi 18 Education, di mana ini tidak memerlukan atau tidak perlu mengisi serial number. Jadi untuk serial number kita lewat langsung ke company name. Company name-nya adalah PT Sakti Bandung. ABN-nya dilewat. Kita isi alamat. Alamatnya adalah Jalan Soekarno-Hatta nomor 25 Bandung. Phone numbernya 022 290 680. Fax numbernya 022 200 880. Email addressnya adalah saktibandung@gmail.com. Kita periksa lagi ya. Company name-nya PT Sakti Bandung. Alamatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 25 Bandung. Phone numbernya 022 290 680. Nomor faxnya 022 200 880. Email addressnya saktibandung@gmail.com. Kita sudah benar, kita klik next. Nah, di sini kita akan mengisi informasi-informasi mengenai periode akuntansi. Ini menurut soal, ini current financial years-nya atau periode akuntansinya adalah 2017. Kemudian last month of financial years, ini adalah bulan terakhir dalam periode akuntansi. Kita isi bulan Desember. Convention month, ini adalah bulan di mana terjadi perpindahan antara manual ke komputer akuntansi. Ini adalah bulan Desember. Kita pilih Desember. Untuk number of accounting period, ini jumlah bulan dalam satu periode, kita pilih 12 bulan. Ini sesuai dengan kebijakan dari PT Sakti Bandung. Selanjutnya next. Ini adalah konfirmasi kembali yang kita input barusan. Kita cek lagi. Ini financial year is 1 Januari 2017 sampai 30 Desember 2017. Kemudian kita memiliki 12 bulan dalam satu periode akuntansi. Bulan perpindahannya adalah per 1 Desember 2017. Nah, ini kita tidak akan bisa menginput transaksi sebelum tanggal 1. Jika sudah benar, kita klik next. Nah, di sini tahapan di sini kita akan menyusun akun. Menyusun akun, kita pilih yang ketiga.
karena nanti kita akan menyusun sendiri akun-akun yang kita perlukan. Nanti kita sekalian belajar bagaimana kita mengedit akun, menghapus, dan menambah akun. Klik next. Nah, ini adalah tempat kita akan menyimpan file Mayob. Ini disimpan secara otomatis di C, tapi Ibu selalu menyarankan kita change, kita ubah, kita jangan di C, kita simpannya di D atau di data yang tersedia. Nah, ini kita simpan di E aja. Kita simpan di E dengan nama PT Sakti Bandung. Bisa? Nah, ini tempat penyimpanan kita di C. Yang tadi yang tadi C ya. Ini berubah menjadi E. Seperti itu. Kemudian kita klik next. Kita ke command center. Oke, tahapan yang pertama ini anak-anak kita udah selesai, yaitu membuat file Mayob untuk perusahaan PT Sakti Bandung. Ini tampilannya seperti ini ya, ini command center, dan ini di bawah ini adalah file yang kita buka atau file yang aktif. Ini PT Sakti Bandung yang barusan kita buat. Oke, dapat ikuti ya. Siap. Selanjutnya, tahapan yang kedua, kita akan men-setup pajak. Ketika kita men-setup pajak, kita ke list, kemudian kita pilih text codes. Pilih. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini adalah pajak-pajak yang berlaku di negara Australia ya. Ini sebagai negara yang memang menciptakan aplikasi Mayob. Di negara kita di Indonesia ini banyak pajak-pajak yang memang kita tidak pakai, kita buang saja yang kita tidak perlukan. Sisakan 3, nih 1 FRE, GST, sama NT. Kita hapus, tapi kita hapus yang tercetak tebal aja dulu. Kita klik sampai biru, kita klik kanan, delete text code. Selanjutnya yang LCG, kita klik sampai biru, klik kanan, delete text. Yang selanjutnya kita delete, sisakan yang 3 tadi, FRE, GST, dan NT. Ya, selesai. Tersisa hanya 3 saja ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengedit yang GST. Kita bisa double klik di sini, atau kita bisa satu klik di panah ini. Oke, udah terbuka. Ini teks kode GST kita ganti jadi PPN. Description-nya juga kita ganti. Kalau ada pertanyaan, kita klik OK aja. Kita lanjutkan. Description-nya kita ganti jadi pajak pertambahan
nilai. Ininya dibiarkan GST 10%, dan untuk link accountnya kita atur kemudian nanti jika kita sudah menyusun akun. Langkah di sini cukup mengganti GST jadi PPN, dan descriptionnya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Klik OK, kita close, kita kembali ke Common Center. Tahapan kedua udah selesai. Selanjutnya adalah tahapan ketiga. Ini kita akan menyusun akun-akun yang diperlukan. Kita ke soal dulu, kita lihat akun-akun yang akan disusun, akun-akun apa saja. Ini daftar akunnya. Ini yang akan kita buat ke depan. Kita akan mengedit, menghapus, dan menambahkan akun. Caranya bagaimana? Kita ke MyJob lagi. Caranya adalah kita ke setup, kemudian easy setup assistant. Kita pilih. Selanjutnya kita pilih account. Pilih next. Nah, ini adalah susunan akun, tapi ini adalah akun-akun yang disediakan oleh MyJob-nya, dan kita akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kita lihat di soal sini ada aset ya, nomornya 1000. Di MyJob di sini sudah ada. Selanjutnya current asset. Current asset belum ada ya. Current asset belum ada, berarti kita new. Kita new. Di sini kita pilihnya header account. Account tipenya aset. Kita masukkan nomornya 1000. Kita enter. Kita masukkan current asset. Sudah? Kalau sudah, kita ke tab detail. Di pojok kiri atas ada profile, ada detail. Kita klik. Kita centang yang when reporting generate a subtotal for this section. Ini kita checklist. Artinya apa? Ketika disajikan dalam sebuah laporan, sini ini akun header ini akan menjumlahkan detail-detail akun yang ada di bawahnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini udah ada ya current asset. Selanjutnya adalah cash in bank. Cash in bank di sini kita akan mengedit. Kita akan mengedit akun general check account. General check account kita edit, kita pilih dulu, kemudian di bawah klik edit. Nomornya kita samakan 1101. General check account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Oke.
Selanjutnya petty cash. Untuk petty cash di sini kita oke dulu ya. Kita oke terlebih dahulu. Ini untuk petty cash tidak ada akun yang sesuai dengan fungsi petty cash, jadi kita new ya, kita buat akun petty cash. Ini detail akun. Akun tipenya adalah bank. Harus diingat ya, untuk petty cash atau kas kecil ini akun tipenya bank. Nomornya berapa? 1102. Kita enter, kita masukkan petty cash. Petty cash ini sudah ada. Kemudian untuk marketable securities, sini kita new lagi, di sini tipenya adalah holder current asset. Kita masukkan nomornya 1103, enter, kita masukkan nama akunnya, selesai, terus kita oke. Selanjutnya akun receivable. Akun receivable ini kita edit ya, kita edit yang namanya trade debtor. Kita pilih, kita edit tipe akunnya, akun receivable, kemudian nomornya 1201. Kita masukkan akun receivable. Selanjutnya allowance, kita new lagi, tipenya masih akun receivable, kita masukkan nomornya 1202, kita enter, kita masukkan nama akunnya, allowance for the full name. Oke. Kemudian untuk merchandise inventory sampai prepaid tax kita juga new. Kita tinggal new aja di sini supaya langkahnya lebih cepat. Kita masukkan yang merchandise inventory. Ini tipe akunnya adalah other current asset. Kita masukkan nomornya, nomor akunnya 1310. Kita enter, kita masukkan akunnya merchandise inventory. Selanjutnya office supplies, kita new lagi 1320, masukkan akunnya office supplies. Selanjutnya kita new lagi untuk FAT in-nya, nomornya 1410, kita enter, kita masukkan value edit text in FAT in. Oke. Kita lihat terlebih dahulu ya. Sini akun-akun yang kita buat, akun receivable, allowance, merchandise, office supplies, dan value edit text ini sudah ada. Next, kita membuat fixed asset ya. Fixed asset di sini header tercetak tebal. Berarti kita ke new, kita klik yang header account, masih aset, nomornya kita masukkan 3000, enter, kita ketik fixed asset.
Kemudian di tab detail kita checklist untuk when reporting generate the subtotal for this section. Oke. Selanjutnya yang land di sini, yang land sampai ke akumulasi depresiasi untuk kendaraan. Di sini kita new semuanya. Kita new ya. Account tipenya adalah fixed asset. Kita masukkan 3100 ini untuk land. Tinggal di new aja ya supaya kita efektif dalam pengerjaannya. Kita masukkan 32 10 ini untuk building at cost. Yuk lagi kita masukkan yang 3220. Kita masukkan nama akunnya. Akumulasi depreciation building ya. Selanjutnya untuk office equipment at cost misalnya kita masukkan nomornya 3310. Kita masukkan nama akunnya office equipment at cost. Sudah. New lagi 3320 ya. 3320 itu adalah untuk akumulasinya. Maaf ini salah. Office equipment ya, udah benar. Selanjutnya new lagi 3410 untuk vehicle at cost. New lagi 3420 untuk akumulasinya. Selesai, kita oke. Oke, kita lihat land building at cost, akumulasi depresiasi building, office equipment at cost, akumulasi depresiasi untuk office equipment, kemudian vehicle at cost, dan akumulasi depresiasi untuk vehicle atau kendaraan. Ini untuk aset selesai ya. Tapi di sini ada yang memang bisa kita hapus di sini, yang kita tidak perlukan. Ini untuk provision kita bisa hapus. Investment ini tidak bisa. Oh bisa ya, investment kita bisa hapus. Electronic clearing tidak bisa. Payroll check account juga tidak bisa. Selanjutnya yang ini withholding kita delete juga. Voluntary kita delete. ABN juga kita delete. Untuk kelompok aset ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke kelompok liabilities atau utang. Header liabilities udah ada, nomornya udah sama. Kita tinggal membuat yang current liabilities. Kita ke new ya. Kita ke new, di sini kita klik header account. Kemudian kita pilih liability. Masukkan nomornya 1000. Kita enter, kita masukkan akunnya current liabilities.
current liabilities. Oke, di tab detailnya kita klik centang di sini. Oke, kita oke. Udah ada ya, current liabilities. Selanjutnya untuk account payable. Account payable kita edit ya anak-anak ya. Kita mengedit trade creditor. Trade creditor kita edit. Nomornya kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 1210. Masukkan account payable. Oke. Kita klik oke. Selanjutnya adalah wage and salaries. Di sini tidak ada ya. Wage and salaries paling kita ganti yang payroll. Nih gaji sama ya, payroll. Kita edit. Account tipenya kita rubah menjadi other current liability. Kita masukkan nomornya 1310. Kita enter, kita ganti jadi wage and salaries payable. Oke. Selanjutnya electricity, telephone and water payable kita new. Account tipenya kita ganti jadi other current liability. Kita masukkan nomornya. Nomornya adalah 1410. Kita masukkan electricity dan telepon dan water payable. Nah ini nggak cukup ya, jadi kita ketik tanpa spasi. Electricity, telepon dan water payable. Oke. Untuk dividen juga kita new ya, masih di other current liability. Kita masukkan nomornya 1510. Kita enter, masukkan akunnya dividen payable. Oke. Nah ini untuk PPN keluaran, di sini kita mengedit PPN keluaran itu untuk transaksi penjualan. Berarti kita edit yang GST collected. Kita edit, kita ganti account tipenya other current liability. Kita masukkan nomornya 1520. Kita enter, kita masukkan nama akunnya, value, edit, text, FAT. Terus untuk income tax payable, FAT payable kita new aja supaya cepat. Di sini kita masukkan 1530. Kita enter, kita masukkan akunnya income tax payable. Kita new lagi 1540 untuk FAT payable. Oke. Sip, sudah ada. Selanjutnya untuk long term liability, ini adalah header ya. Header kita new,
kita pilih header account, tipenya liability, kita masukkan nomornya 2000, long term liabilities. Di part detailnya jangan lupa di checklist. Untuk Bank Loan kita langsung new aja, cuman kita jangan lupa ini menggantinya dengan detail account. Di sini account tipenya adalah long term liability, kita masukkan nomornya 2100. Ups, ini ada sudah ready ya. Kita kembali dulu ke daftar akunnya, kita cari yang 2100. Oh, ini ada AP accrual inventory. Ini tidak bisa kita hapus ya, berarti kita tinggal edit nomor akunnya aja. Kita tinggal tambahin 10 misalnya, jadi 2110. Oke, kita new lagi, kita buat untuk yang long term liability Bank Loan. Akun tipenya masih long term liability, masukkan nomornya 2100. Nah, sekarang bisa ya, kita ketik Bank Loan. Oke, coba kita lihat. Ini value untuk IST nya kita bisa delete, IST liabilities, kemudian full text kita delete lagi, import property kita delete, ini juga kita delete, voluntary withholding payable kita delete, ABN juga kita delete, terakhir luxury juga kita delete. Oke, kelompok liabilities sudah selesai. Kita beranjak ke modal atau equity. Equity hanya satu headernya, nomornya udah sama ya, berarti kita tinggal membuat yang ini, kelompok equity. Yang pertama adalah common stock, kita new, kita masukkan equity, input nomornya 1100, masukkan nama akunnya common stock. Oke, ada ya, ini common stock. Kemudian retired earning ini sudah ada, kita tinggal edit numbernya. Jadi kita edit numbernya saja 6000. Oke, selanjutnya dividen belum ada, kita new, kita masukkan nomornya 7000, dividen. Income summary juga kita new, nomornya 8000, kita enter, masukkan akunnya income summary. Oke. Untuk historical balancing di sini sudah ada, nomornya udah sama. Kita samakan dulu akunnya, kita edit, nggak ada akunnya ya. Kita hapus aja akunnya sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Oke, selesai. Untuk equity selesai. Selanjutnya untuk income, sini ada 4 ya, kita new semuanya. Kita new, akun tipenya kita ganti jadi income, masukkan nomornya 1100, kita enter, kita masukkan sale of merchandise, kita new, kemudian kita masukkan 1110 untuk sale diskon, untuk sale diskon. Selanjutnya new lagi 1120, kita masukkan untuk sale
returnnya, new lagi 3000, kita masukkan untuk rate. Oke. Income selesai. Selanjutnya untuk cost of sale. Cost of sale ini udah sama ya namanya, nomornya juga udah sama. Kita tinggal new, ini ada 3, cost of goods sold, purchase discount, dan trade in. Kita new aja. Kita pilih cost of sale, masukkan nomornya 1000 untuk cost of goods sold. Kita new lagi, masukkan 2000, kita enter untuk purchase discount. Terus terakhir yang 3000 kita masukkan untuk trade in. Oke, selesai ya. Selanjutnya expand di sini semuanya kita new ya, kecuali untuk yang wage and salaries nih, yang paling atas. Wage and salaries expand di sini sudah ada, kita tinggal edit sesuai dengan nomor dan nama akun yang diminta oleh soal. Kita edit nomor akunnya 110, kita edit, kita tambahkan expand. Selanjutnya BD sampai ke order general and administration expense, ini beban umum dan lain-lain. Ini kita new semuanya, kita new aja di sini. Kita new, kita masukkan 1200 nomornya untuk BD expand. Selanjutnya kita new lagi 1300 advertising expand. New lagi 1400, kita masukkan depreciation expand untuk depreciation. Selanjutnya 2100 untuk electricity, city, water, and broadband. Cukup ya, kita ketik tanpa spasi, kemudian 2200 maintenance expand. Selanjutnya 2300 ini newspaper and X new. Selanjutnya 2400 utilize expand. New lagi 2500 enhance text expand. New lagi 2600 depreciation expand equipment. $2.700 depreciation expand untuk building.
selanjutnya 2999, terakhir ya other general and administration expense. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Sudah selesai ya. Selanjutnya adalah other income. Other income ini ada 3. Kita new semuanya. Untuk other expense juga sama, kita new semuanya. Ini untuk other income. Kita masukkan nomornya 1100 interest revenue. Ini lagi 1200 dividen revenue. Ini lagi 1300 late fees collected. Kita lihat dulu, ada 3 ya. Selanjutnya untuk other expense, kita new juga semuanya. Kita masukkan 1000 ya. Kita masukkan 1000 bank chart. Kemudian 1100 sebentar, ini untuk yang bank chart. Kita edit, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, ini kelompoknya other expense. Ini kita tadi tidak diganti ya, other expense. Kita masukkan yang kembali yang 1000 bank chart. New, kemudian 1100 interest expense. New lagi 1200 late fees expense. Terakhir 1999, ini other expense. Oke, selesai. Untuk account list kita udah selesai. Tahapan ketiga udah selesai. Memang cukup lama ya, tapi setidaknya kita belajar mengetahui mana akun-akun yang bisa kita delete, juga akun-akun yang bisa kita ubah saja karena tidak bisa di delete, dan juga akun-akun yang memang diperlukan untuk dibuatkan. Sudah selesai. Kita tahapan selanjutnya, tahapan terakhir, ini adalah tahapan keempat. Ini kita akan menginput neraca saldo. Dari sini kita tinggal next aja. Kita input neraca saldo. Coba kita lihat datanya di saat trial balance ini per 30 November 2017. Kita masukkan, ini untuk cash in bank. Kita masukkan 123.142.000. Enter. Selanjutnya petty cash 10 juta, marketable 100 juta, undepositkan yang A. Terus kita masuk ke account receivable 391.270. Allowance, nah ini untuk allowance ya. Allowance ini adalah
dia berada di kelompok harta, tapi saldonya di kredit. Jadi dia memiliki saldo di luar saldo normalnya di harta. Makanya ketika kita input, kita harus tambahkan tanda negatif. Karena ini saldonya itu di luar saldo normal harta. Kita masukkan pakai tanda negatif 19, 563, 500, enter. Merchandise debit ya, normal kita masukkan 186 juta. Selanjutnya office supplies 5.700.000. Selanjutnya value edit text ini 11.500.000, kita masukkan. Land ada 450. Selanjutnya building 1550. Nah, ini untuk akumulasi depresiasi building juga di sini sama. Di posisinya ada di kredit, berarti kita memakai tanda negatif terlebih dahulu. 259.375. Equipment at cost di debit 450 juta. Akumulasinya kita pakai tanda negatif lagi 200. Kemudian vehicle-nya di debit ya, normal nih. Kemudian akumulasinya di kredit, berarti kita pakai tanda negatif. Ini karena di luar saldo normal ya, karena di luar saldo normal. Kita masukkan 151.350. Oke, kita lihat dulu di sini untuk kelompok harta. Cash in bank, petty cash, marketable securities, kemudian ada account receivable, allowance, merchandise, udah, office, kemudian FAT in. Nah, ini untuk prepaid income tax ini belum terinput ya, kita tadi terlewat membuat prepaid tax expense, berarti kita back aja, back lagi, kita membuat untuk yang prepaid income tax. Kita new, account tipenya adalah other current asset. Other current asset, account numbernya 1420. Kita masukkan prepaid income tax. Kita tadi terlewat ya. Klik OK, tinggal next. Nanti di sini sudah ada. Kita cari prepaid tax income. Sini kita masukkan nominalnya. Saldonya di debit ya, saldo normal, tidak usah memakai tanda negatif. Oke, selanjutnya liability. Liability kita lihat di soal. Liability ini kan saldo normalnya di kredit. Jadi jika memang saldonya di debit, di kredit, itu kita tidak usah menggunakan tanda negatif, karena untuk liability kredit itu adalah saldo normal. Kita masukkan untuk account payable 211.500, wage and salaries-nya 20 juta, kemudian electricity-nya 7.800, dividennya 0, FAT out-nya 18.700. Selanjutnya income tax payable-nya 2.500.000, FAT payable-nya 0, bank loan-nya 390.
keluar kita lewat BSTP. Oke, untuk liability selesai. Kemudian selanjutnya kita ke kelompok 3, equity. Equity juga di sini saldo normalnya dikredit. Ini dikredit semua ya. Berarti tidak masalah. Kita tidak menginput pakai tanda negatif karena equity saldo normalnya dikredit. Common stock 500 juta. Kemudian retained earning 1.293.800.000 dan 1.293.800.000. Kemudian dividen nggak ada, income summary juga nggak ada. Selanjutnya untuk income, sale of merchandise kita masukkan 3.523.800.000 rupiah. Nah ini untuk pendapatan saldo normalnya di kredit. Nah jika ada kelompok pendapatan yang saldo normalnya ada di debit ya, nah di Mayob itu memakai tanda negatif ya, karena di sini ada untuk sale diskon sama sale return, ini posisinya di debit, ini di luar saldo normal. Kita pakai tanda negatif 1.900.000. Selanjutnya sale returnnya pakai tanda negatif juga 14. Cost out-nya kosong. Cost of goods sold di sini saldo normalnya di debit ya. Saldo normalnya di debit nih, ada yang di kredit. Berarti ini pakai tanda negatif untuk purchase diskon. Kita masukkan dulu yang cost of goods sold-nya. 2.473.663.500. Selanjutnya nih purchase diskon kita pakai tanda negatif 4.542.000. Break in-nya di debit 1.800.000. Selesai. Untuk kelompok expense kita lihat lagi di soal untuk kelompok expense ya. Kelompok expense tidak jadi masalah, semuanya di debit. Ini sudah sesuai dengan saldo normal, berarti kita input semuanya tanpa tanda negatif. Debitnya 4 juta, advertisingnya 5.500.000, maaf 5.500.000. Kemudian electricity-nya 11 juta, kemudian maintenance-nya 1.800.000. Selanjutnya newspaper and pamphlet 3.300.000. Supplies expense 8.646.000. Tax income tax expense-nya 0. Depreciation untuk equipment-nya 15.400.000. Untuk building 34.375.000. Kemudian untuk ordernya 1.100.000. Selesai. Selanjutnya untuk kelompok other income. Other income saldo normalnya di kredit, ini di kredit semua. Kita input tanpa tanda negatif. 1.250.000, selanjutnya 5.500.000, kemudian 3.800.000. Oke. Selanjutnya bank chart, ini kelompok other expense. Kita lihat ini saldo normalnya di debit ya,
untuk expand, untuk beban tidak jadi masalah, berarti kita input semuanya. Ini 9.350.000, kemudian interest expense-nya 16.500.000. Selanjutnya net fees-nya 1.894.000. Terakhir other expense-nya 1.700.000. Oke. Ini amount left to be allocated-nya ini harusnya 0 nih. Tapi ini tidak 0, berarti ada yang salah input. Coba kita cek lagi ke atas ya. Mungkin ada yang salah input. Coba kita lihat sini. Cash in bank sudah benar, berarti cash 10 juta, 100 juta, 391, 210, ini 19 juta, 56, 3500, 186, 57, 11 juta 500, 20 juta 500, 450 juta, 1.550.000, kemudian ini 259, 375, dan ini 450 juta, 116, 200, 402, udah benar. Kita cek lagi selanjutnya 151, 350, 214, 500, 20 juta, 800, benar. 18, 700, 2 juta 500, udah benar. Ini 390, 500, ini 1.293.800, ini 3.523.800, ini pakai tanda negatif, benar. 14 juta udah benar. Coba kita cek lagi yang ini cost of 14 juta ya, 2473.663.500 sudah benar. Ini 45, 42, 1.800 sudah benar. Ini 200 juta, ini 4 juta. Nah ini advertising expense, tadi kita input 55 juta ya, ibu input ya, seharusnya 5.500.000, kita ganti 5.500.000, enter. Masih belum 0, berarti masih ada yang salah. Ini 23 yang vehicle. Oh ini ya, ini masalahnya nih. Kita masukkan 23 650 set. Iya, udah 0 ya, berarti udah benar. Yang kita inputkan sudah benar. Tadi ada kesalahan penginputan. Oke, selanjutnya kalau sudah 0 kita klik next, close. Kita kembali ke command center. Oke, anak-anak, materi untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu kira udah cukup. Tadi kita ada terkendala dalam penginputan akun, ada yang tertinggal satu akun ya. Dan ketika kita input neraca saldo juga ada salah ketik di sana, tapi kita sudah betulkan. Ini memang kita memerlukan ketelitian. Oke, kita latih supaya kita teliti dalam setiap hal ya. Oke, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.